Oke, hai teman-teman, gimana kabarnya di masa pandemi ini? Semoga tetap bisa kolaborasi ya. Nah, kita lanjut untuk sharing hari ini. Yuk. Jadi teman-teman, sekarang kita mau bikin Google Businessku ya. Kita bikin dari handphone aja karena rata-rata di sini teman-teman pada menggunakan handphone juga. Tipe apapun bisa. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kalau teman-teman menggunakan Android, itu teman-teman bisa langsung buka ke Google Play, lalu di bagian yang ada tanda pencarian itu teman-teman bisa langsung ketik Google Businessku. Nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu dibuka teman-teman seperti ini. Nah, kalau di tampilan di handphone saya ini kebetulan kan sudah ada bisnis yang sedang dijalankan. Nah, gimana sih caranya kita bikin untuk bisnis baru? Caranya begini. Yang pertama, teman-teman klik tambahkan bisnis. Lalu tentukan satu alamat email yang teman-teman gunakan, yang tadi seperti saya bilang ya, alamat email yang profesional ya teman-teman ya. Jangan yang Dewi Cayang Ucup tadi ya, jadi pakai yang profesional. Lalu tentukan atau masukkan nama bisnis teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, nama bisnis itu seperti apa sih? Teman-teman, kegunaan awal dari Google Businessku itu adalah supaya pelanggan Anda bisa mendapatkan bisnis Anda secara mudah, bisa menemukan bisnis Anda secara mudah. Otomatis biasanya nih yang ditampilkan di nama bisnis utama itu adalah nama plang yang ada di depan tempat bisnis Anda. Contoh misalnya bisa jadi konveksi. Jadi misalnya konveksi namanya apa, misalnya konveksi barokah, contohnya seperti itu. Atau misalnya kedai kopi kekinian. Nah, saya pakai contoh di sini kedai kopi kekinian gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nanti untuk di plang depannya namanya harus sama dengan yang ada di Google Businessku. Jadi misalnya ada babang ojol ataupun kurir yang nanti misalnya datang ke tempat Anda ngelihat, oh ini namanya kedai kopi kekinian, dilihat nih plangnya sama enggak gitu. Kalau sudah sama, oh iya benar-benar ini tempat bisnisnya. Oke, sekarang kita masukkan kedai kopi kekinian, lalu kita klik berikutnya teman-teman. Kategori bisnisnya seperti apa sih? Kedai kopi kekinian. Otomatis saya masukkan kata kunci kopi. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Ada bar kopi espresso, lalu ada grosir kopi, lalu ada kedai kopi, stand kopi. Nah, teman-teman di sini menyediakan apa? Di sini kedai kopi ya. Kita klik yang kedai kopi. Kalau misalnya saya jualannya baju gimana? Nanti kategorinya ada sendiri. Masukkan kalau misalnya bahasa Inggris pakai fashion atau toko pakaian, toko busana, itu nanti ada. Di sini saya masukkan kedai kopi, lalu saya klik berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan, seperti toko atau kantor? Ya, karena kedai kopi otomatis dia mau didatengin pelanggan. Kita klik iya, lalu kita klik berikutnya. Alamatnya dimasukkan. Contoh ini kan pasti di Indonesia ya, jadi contoh alamatnya misalnya saya masukkan ini di daerah Jambangan, Kebon Agung. Nah, seperti ini. Kotanya jangan lupa dimasukkan Surabaya misalnya, provinsinya di Jawa Timur. Seperti ini kita masukkan, kode posnya juga kita masukkan. Teman-teman, seringkali ini kita lupa. Kadang-kadang lokasi usaha kita itu berbeda dengan rumah kita. Sering banget teman-teman bertanya, "Mbak, kode pos saya berapa?" Tenang aja, teman-teman tinggal tanya sama Mbah Google caranya masukkan kecamatannya. Contoh misalnya Jambangan, masukkan aja kecamatan Jambangan, nanti dia pasti akan muncul kode posnya berapa. Kalau di sini kode posnya adalah 60232. Lalu kita klik lagi berikutnya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita masukkan kedai kopi, di sini ada beberapa kedai kopi yang sejenis di daerah Jambangan. Kalau bisnis Anda merupakan salah satu dari kedai kopi di bawah ini, teman-teman tinggal ngeklik. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata bukan salah satu yang ada di sini, teman-teman bisa klik tidak satu pun. Lalu berikutnya, nah, teman-teman
masalah peta ini nih ya teman-teman ya, ini bisa disesuaikan, dibesar kecilkan seperti ini, dicari kira-kira lokasinya teman-teman di sebelah mana. Kalau sudah tepat titiknya di sini, Anda bisa klik berikutnya. Di sini lalu ada pertanyaan, apakah Anda juga mencari atau melayani pelanggan di luar lokasi ini? Kalau misalnya fashion rata-rata iya ya, di luar lokasi ini dilayani. Tapi kalau misalnya ternyata kedai kopi, itu kira-kira melayani iya atau tidak? Kalau di sini saya klik iya, lalu kita klik berikutnya. Oke, pilih area layanan karena kita kedai kopi, jadi kita hanya melayani Surabaya saja. Lalu kita klik berikutnya. Kalau saya fashion, yang saya masukkan di sini ke seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya di seluruh Indonesia teman-teman, fashion kan misalnya kayak jilbab ataupun gamis, itu kan bisa saya kirim ke seluruh Indonesia. Jadi area layanan saya masukkan seluruh Indonesia. Nomor teleponnya saya masukkan di 081134778899. Situsnya kita kosongkan saja. Kalau teman-teman belum punya situs, bisa dikosongkan saja. Nah, terakhir teman-teman, selesaikan dan kelola listingan ini. Jadi begini teman-teman, kita perlu verifikasi dari Google. Google juga perlu melihat apakah bisnis teman-teman ini benar-benar nyata adanya. Nah, tahap yang terakhir, ini kita klik selesai. Tahap yang terakhir itu adalah tahap verifikasi. Setelah ini kita klik selesai, Google akan membuat bisnis Anda. Nah, terakhir di sini verifikasi ya. Bagaimana cara verifikasinya? Cara verifikasi yang pertama adalah lewat pos. Jadi Google akan mengirimkan surat cinta kepada Anda, teman-teman, melalui kotak pos. Kalau bisnis Anda itu benar-benar ada dan alamatnya di situ, maka suratnya bisa Anda terima. Mbak, apa sih isinya surat itu? 5 atau 6 angka, saya lupa. Pokoknya nanti di situ ada angka dan Anda bisa masukkan. Anda bisa masukkan angka itu di aplikasi Google Bisnisku Anda. Ketika angka itu sudah dimasukkan, maka bisnis Anda sudah terverifikasi. Tunggu 2-3 hari, maka setelah itu bisnis Anda bisa tampil di Google Map. Nah, setelah itu kita isi nama kontaknya ya, siapa yang menerima. Misalnya Pak Agus. Nah, kita kirim. Aman. Yang tadi, seperti tadi ya teman-teman ya, sama caranya. Nah, jadi ini adalah sebuah proses. Jadi Google yang bikinkan kita situs ya teman-teman, atau website. Nah, seperti ini. Seperti teman-teman lihat di sini, sudah jadi deh situs kita.